Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufliha Putri Kamila, saya dari Universitas Persada Indonesia YAI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah saya buat tentang tingkat self-esteem pada korban bullying di SMP Muhammadiyah daerah Purworejo. Video ini saya buat untuk pemenuhan nilai tugas utama dalam mata kuliah Intervensi Psikologi dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Frida Medina Hayu Putri, MC Psikolog. Jadi sebelum kita membahas mengenai contoh kasus bullying yang ada di SMP Muhammadiyah di daerah Purworejo, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu bullying dan self-esteem. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman di tahun 2004, bullying merupakan suatu perilaku agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali untuk menyerang korbannya, khususnya mereka yang lemah, mudah ditindas, dan tidak dapat melawan. Sedangkan menurut Sullivan dan Clearly di tahun 2005, mereka mengungkapkan bahwa bullying adalah ketika mereka melakukan agresi kepada yang lebih lemah, serta dilakukan secara berulang-ulang dan dengan penuh kesadaran, sehingga mengakibatkan korbannya merasa tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Agus Sampurno dalam Trevi di tahun 2010, karakter bullying yang terjadi di sekolah diantaranya adalah sikapnya agresif dan perilakunya cenderung mendominasi terhadap orang lain. Dan kadang karakteristik dari para pembuli ini mereka mempunyai sifat yang menjengkelkan. Yang selanjutnya, adapun ciri-ciri dari pelaku bullying diantaranya adalah mereka kadang hidup berkelompok dan menguasai lingkungan sekolah. Mereka kadang cenderung menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya dan mereka cenderung merupakan anak-anak dari kalangan populer di sekolah. Sedangkan ciri-ciri dari korban perilaku bullying, menurut National Center Against Bullying Australia, anak yang dirundung merasa tidak nyaman dan tidak aman di sekolahnya, dan mereka cenderung merasa sedih ketika berada di rumah. Jadi mereka akan menunjukkan perubahan pola tidur, perubahan pola makan, gangguan mood, kerap menangis atau marah, dan bahkan kadang mereka merasa sakit di setiap paginya, atau yang lebih parahnya lagi mereka akan menarik diri dari lingkungan sosial atau kehidupan mereka. Tentunya di setiap perilaku pasti ada penyebabnya, begitu juga dengan bullying. Jadi ada beberapa faktor-faktor dari perilaku bullying. Yang pertama ada faktor keluarga. Pelaku bullying bisa jadi menerima perlakuan bullying pada dirinya yang mungkin terjadi dalam lingkup keluarga. Dan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berperilaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Itu merupakan salah satu faktor perilaku bullying. Yang kedua ada faktor kepribadian. Salah satu faktor penyebab orang melakukan bullying adalah temperamen. Dan temperamen sendiri merupakan karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku, personalitas, dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berperilaku bullying dibandingkan dengan orang yang pemalu atau pendiam. Dan yang terakhir ada faktor sekolah. Tingkat pengawasan di sekolah menentukan seberapa banyak dan seberapa seringnya terjadi peristiwa bullying. Sebagaimana rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan di sekolah juga berpengaruh dengan berkembangnya perilaku bullying. Yang selanjutnya ada beberapa jenis bullying. Yang pertama ada verbal bullying. Di verbal bullying ini biasanya para pelaku cenderung menggunakan kata-kata yang kasar untuk menghina atau mengejek seseorang. Dan memang verbal bullying ini termasuk hal yang sepele, tapi bagi beberapa orang verbal bullying merupakan hal yang bisa memberikan efek jangka panjang dan tidak terlupakan. Yang kedua itu ada cycle bullying. Di cycle bullying, para pelaku bullying biasanya melakukan kontak fisik kepada para korban, entah itu menendang, menonjok, menampar, dan yang lainnya yang berkaitan dengan fisik. Yang ketiga ada social bullying. Jadi di social bullying itu contohnya seperti ada salah seorang pelaku yang mengajak kelompoknya untuk mengucilkan seseorang. Yang keempat ada cyberbullying. Jadi cyberbullying termasuk yang tergolong baru, tetapi sangat mudah untuk kita temui di sosial media yang kita punya. Contohnya misalkan kayak di Instagram, pasti ada 1 atau 2 komen dari netizen jahat yang ditinggalkan kepada sosok public figure, dan hal itu termasuk dalam cyberbullying.
Cyberbullying itu nggak cuma berbentuk komentar, bisa juga berbentuk ancaman tetapi melalui sosial media atau chattingan atau berupa chat dengan kata kasar dan yang lainnya. Setelah tadi kita membahas mengenai bullying, apa itu bullying, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying, ciri-ciri dari pelaku dan korban bullying, serta jenis-jenis bullying. Sekarang kita masuk ke dalam self-esteem. Jadi menurut Brandon di tahun 2005, self-esteem adalah keyakinan dari tindakan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Self-esteem adalah keyakinan kita untuk bahagia, mempunyai perasaan berharga, serta kelayakan diri yang memungkinkan kita untuk menegaskan kebutuhan dan menikmati hasil dari kerja keras kita. Dan menurut Tambunan di tahun 2001, self-esteem adalah sikap individu dalam penilaian diri sendiri yang diungkapkan dengan sikap positif maupun negatif. Self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai dirinya sendiri dan akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Dan dapat disimpulkan bahwa self-esteem merupakan keyakinan serta penilaian diri sendiri yang bisa diungkapkan dengan hal positif maupun hal negatif dari seseorang. Dengan self-esteem yang tinggi, seseorang cenderung akan lebih menghargai dirinya daripada dengan seseorang yang punya self-esteem yang rendah. Dan self-esteem juga sangat mempengaruhi berjalannya kehidupan seseorang. Faktor penyebab dari tinggi rendahnya self-esteem pada remaja dipengaruhi oleh komponen penting yang terlibat dalam proses evaluasi diri. Ini umpan balik dari significant others, pengetahuan tentang siapa dirinya dan perasaan terhadap identitas dirinya, value yang dimiliki, keyakinan akan value pribadi, serta kesadaran akan tingkat kompetensi dan mengapresiasi prestasinya. Menurut Guidon di tahun 2010, Harter dalam Bos, Muris, Mulkens, dan Salma di tahun 2006. Dan contoh yang saya ambil dalam materi saya kali ini adalah perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa SMP Muhammadiyah di daerah Purworejo masuk dalam materi contoh kasus. Jadi di materi ini saya mengambil contoh bullying di salah satu SMP Muhammadiyah di daerah Purworejo, di mana kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 di kelas 8 dengan korban berinisial CA, seorang perempuan, dan 3 pelaku dengan inisial TP, DF, dan UH. Jadi sebelumnya, seperti yang kita lihat di video, pertama-tama CA mengerjakan tugas di dalam kelasnya, lalu masuklah beberapa siswa ke dalam kelas tersebut, dan 2 diantaranya adalah TP dan DF. Mereka kemudian meminta CA untuk menyerahkan uang kepada mereka sebesar Rp2.000, tetapi CA tidak mau memberikan uang tersebut atau menolak. Hal ini dilakukan CA karena TP dan DF sudah seringkali meminta uang kepada CA. Karena kesal dengan CA yang tidak mau memberikan uang tersebut, TP dan DF lalu memukul CA menggunakan gagang sapu dan menggunakan tangan mereka. Setelah itu, UH yang semulanya sedang mengerjakan tugas ikut membantu menganiaya CA. Ketiga pelaku tersebut yaitu TP, DF, dan UH tidak hanya memukul CA saja tetapi juga menendang CA. Mereka melakukan hal-hal tersebut dengan wajah sumringah sambil tersenyum. Dan salah satu di antara mereka bertiga meminta teman sekelasnya yaitu F untuk merekam kejadian tersebut. Sementara CA yang menjadi korban bullying itu hanya diam menunduk seperti menahan sakit di daerah yang dipukulinya. Lalu setelah melakukan tindak penganiayaan tersebut, TP mengambil uang dari CA sebesar Rp4.000 dan mengancam kepada CA untuk tidak melaporkannya ke pihak guru. Dan sampai kasus ini terangkat, pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, meninggalkan komentar bahwa para pelaku hanya iseng dan suka berbuat seenaknya. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, sempat memberikan bantuan dan keringanan kepada orang tua korban dengan memberikan sembako serta bantuan untuk CA berobat baik secara psikis maupun secara fisik. Menurut saya, intervensi psikologi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, sudah benar. Beliau mengusulkan kepada orang tua korban untuk mengobati anaknya dengan benar baik secara fisik maupun psikologis. Tetapi sangat disayangkan dalam kasus ini pihak sekolah hanya berusaha untuk mendamaikan pihak pelaku dan pihak korban secara kekeluargaan. Tadinya pihak sekolah tidak mau memproses kasus ini secara hukum, dan dalam kasus CA ini intervensi psikologi yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, sudah benar
karena beliau mengusulkan kepada orang tua korban untuk mengobati anaknya dengan benar, baik secara fisik maupun psikologis. Tetapi yang sangat disayangkan dalam kasus pembulian ini adalah pihak sekolah, karena pihak sekolah hanya berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Padahal ini bukan tindakan bullying pertama kali yang korban rasakan, tetapi sudah sering kali, dan pihak sekolah tidak ada tindakan pertama dalam menangani kasus tersebut. Saran yang bisa saya ambil dari kejadian ini adalah, jika kejadian ini terulang kembali di sekolah yang sama, saran dari saya kepada pihak sekolah adalah, seharusnya pihak sekolah memberikan sanksi yang agak berat kepada para pelaku, mengingat perilaku bullying ini bukan terjadi hanya sekali, tetapi berulang kali, dan pihak sekolah sebaiknya memfasilitasi korban dengan tindakan pertama, yaitu guru konseling, atau mungkin dengan mendampingi korban ke dokter psikolog.